Manajemen itu gampang ya, cuma hafalan. Tapi ternyata selama menjalani kuliahnya saya sempat mimisan 1 kali. Sampai titik mana sih sebuah perusahaan itu harus memutuskan untuk shut down the business gitu? Atau sampai titik mana mereka itu harus bertahan aja dulu? Kemarin-kemarin kan Indonesia itu sempat dihebohkan ya dengan foto selfie yang dijual di NFT dan itu untungnya sampai miliaran rupiah ya. Kira-kira mahasiswa yang mau bisnis project di tahun ini itu bagusnya mereka memilih bisnis yang seperti apa? Jangan benchmark diri kita ketinggian, karena kalau sibuk lihat ke atas sambil jalan, itu selokan di depan nggak kelihatan. Bener. Halo Sobat Pincast, ketemu lagi dengan saya Stephanie Chandra di Pincast, Pelita Indonesia Podcast. Di Pincast kali ini, kita sudah kedatangan seorang tamu yang jauh dari Singapura, seorang business analyst. Langsung kita sambut Kak Kartono Tandean. Makasih Stephanie. Senang benernya Pelita sekarang ngundang, jadi minimal saya bisa numpang terkenal gitu. Waduh, luar biasa. Mungkin Sobat Pincast ada yang belum kenal dengan Kak Kartono. Mungkin kita boleh kenalan dulu biar pada tahu. Kenalan, namanya Kartono, kerjaannya business development. Di bidang otomotif spare parts, kita lebih ke arah networking development. Background studies dulunya sih awalnya pengen keren-keren mechanical engineering, tapi kata orang tua kamu nggak bakal sanggup. Jadinya kemana tuh? Jadinya saya akhirnya masuk manajemen. Awalnya saya mikir manajemen itu gampang ya, cuma hafalan. Tapi ternyata selama menjalani kuliahnya saya sempat mimisan 1 kali. Waduh, saya juga manajemen untung tidak mimisan sih ya, sampai sekarang. Kalau dari dari karir kerja itu loncat-loncat, ada yang dari distributor, microchip, LCD, terus saya pindah ke konsultansi manajemen, terus akhirnya balik kembali ke otomotif. Dan kalau nggak salah itu base-nya di Jerman ya Kak Kartono ya? Iya, kalau saya sekarang kerjanya bareng company Jerman. Cuman ya karena yang namanya masih orang Asia, ya balik lagi untuk development bisnis Asia. Di Asia gitu. ya. Sekarang ada di Indonesia nih. Ya kebetulan kita undang aja di Pincast. Oke, mungkin karena ini adalah Pincast kita yang pertama di tahun 2022, di tahun yang baru ini, kita mau tahu dulu nih economic outlook menurut seorang Kak Kartono itu untuk Indonesia, ekonomi kita akan seperti apa? Kalau saya bilang ekonomi Indonesia ke depannya sangat bagus, mungkin itu terlalu marketing ya. Karena saya gimana pun kan masih orang Indonesia. Cuman saya yakin dan percaya Indonesia sumber daya alam banyak. Sumber daya manusia tidak kalah. Dan hanya karena tantangan yang kita hadapin selama 2 tahun, COVID kah, resesi kah, kita itu sebagai suatu negara itu kita self-sustainable. Karena kita punya energi, kita punya sumber daya manusia, kita punya financial standings yang lumayan. Ya, kedepannya Indonesia pasti akan lebih baik. Kira-kira akan lebih baik gitu ya? Especially di tahun 2022 ini. Oh ya, gitu? Karena kenapa? Perhatikan aja. Oke, gimana nih? Katanya resesi ekonomi. Katanya masyarakat susah kemana-mana. Tapi buktinya di jalan. Kita lihat motor baru banyak, mobil baru banyak, CPO harganya makin tinggi. Iya bener. Tandanya apa? Kita mikir-mikir dong, ini beneran resesi? Apa masyarakat makin berani gitu ya untuk melangkah ke depan? Berarti ngomong-ngomong tentang COVID nih, kan sekarang kita juga masih dalam masa-masa COVID ya, dan ada kasus baru
itu kasus Omikron, dan per 18 Januari 2022 itu kasus di Jakarta sendiri sudah mencapai 800-an kasus. Nah, kalau menurut Kak Kartono nih, apakah Omikron ini yang perkembangannya semakin cepat bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia secara negatif gitu? Kalau secara negatif mungkin beberapa sektor bakal terimpact. Tapi kembali lagi, kita tahun 2020 dengan 2022 itu bedanya. Saya selalu percaya bisa karena biasa. 2020 angkanya naik, semuanya langsung pergi stok up, tisu kah, air botol mineral kah, Panik sampai semua habis. Tapi sekarang begitu angkanya naik, kita cuma naik gitu ya. Naik. Ya udah. Ya udah, mau kenapa gitu. Kan ada vaksinasi oh gitu ya, kita loh. udah ada vaksin dan segala macam. Terus ya namanya kita masyarakat, kalau masih dibilang sama pemerintah jangan kemana-mana ya, di rumah aja. Ya patuhilah protokolnya masih. Tapi kalau masih mau bandel, pilihan masing-masing. Jangan nyalahin pemerintahnya. Berarti intinya ya kasus Omikron ini mungkin berkembang dengan cepat, tapi kalau pengaruhnya ke ekonomi Indonesia mungkin tidak sebegitu. Sebenarnya tidak pengaruh sedemikian berat, karena jujur gini deh gambarannya. Belakangan kan ada subsidi minyak dikucurin tuh. Yang namanya subsidi kalau dikucurin, masyarakat nggak beli, pemerintah mesti cemas. Tapi buktinya apa? Di mana-mana sold out. Iya bener. Muncul tuh di Instagram, di mana ya, di TikTok ada. Iya, di TikTok, di Facebook, di Instagram, di semua platform lah ya. Sampai kadang kalau di WhatsApp status, bapak-bapak aman pak, nih kira-kira lagi rame pak, gitu. Jadi jangan terlalu cemas terhadap COVID, tapi tetap percaya pada diri sendiri bahwa kita bakal semakin maju sebagai pribadi maupun sebagai suatu negara. Nggak kalah saing kok kita. Oke. Ini masih ngomongin tentang ekonomi ya, tentang ekonomi di Indonesia. Kalau kita lihat dari segi bisnis nih, kan ada UMKM di Indonesia. Itu kira-kira menurut Kak Kartono sendiri, apakah UMKM yang ada di Indonesia akan mengalami perkembangan di 2022? Saya jujur kalau UMKM semenjak justru karena COVID ini menjadi suatu landasan launchpad istilahnya kalau di rocket launching, semenjak tahun 2020 UMKM makin banyak, saingan semakin banyak, tapi intinya apa? Marketplace semua nggak pernah rebranding mereka untuk company besar. Mereka selalu rebranding UMKM, mulai saja dulu, seperti salah satu si Ijo. Iya. Ada lagi beberapa startup yang benar-benar untuk connect UMKM terhadap korporasi besar. Jadi kalau saya pribadi, UMKM nggak akan pernah istilahnya obsolete. Karena kenapa? Mereka adalah main driver ekonomi. Oke. Oleh karena itu, kebijakan Ibu Sri Mulyani nurunin pajak supaya kontribusinya semakin tinggi. Iya benar. Maka siapapun yang bilang UMKM itu nanti kedepannya digantikan dengan bisnis besar, nggak bakal mungkin. Karena pemerintah aja support, big tech company support. No reason to be bearish kepada UMKM. Benar-benar setuju sekali. Ngomong-ngomong tentang UMKM dan bisnis ya Kak Kartono, kan selama pandemi ini kita sudah lihat banyak sekali bisnis-bisnis online yang bermunculan, dari makanan, dari minuman, bahkan baju-baju local brands itu mulai bermunculan semua. Bahkan saya sendiri nih ya Kak Kartono, consumer behavior-nya juga berubah gitu. Dulu kalau belanja baju itu di mall, sekarang semuanya pada online shopping aja dari HP gitu. Nah, apakah menurut Kak Kartono setelah pandemi ini selesai, bisnis online seperti ini tetap akan survive? Jawabannya simple. Kalau yang namanya bisnis online,
Dari tahun 2000 orang juga bilang pas .com bubble crash. Orang pada bilang tech companies nggak bakal survive. Online shopping bakal obsolete. Tetap kita kembali ke retail. Buktinya Amazon, eBay masih ada, Alibaba, Tencent melalui Taobao. Iya, Taobao. Salah satu kebanggaan Indonesia, Tokopedia. Menurut saya nggak bakal yang namanya kehidupan online akan hilang dari kita. Apalagi sekarang yang namanya generasi smartphone, teman-teman bakal makin pinter. Misalnya nih, kelihatan cashback di sana, semuanya pergi ke sana cashback. Coba kalau kita ke retail, Mbak ada cashbacknya nggak? Nggak bakal. Langsung, iya, bener. Terus nanti kalau kita misalnya di dunia online, kalau kita mau cari size, tinggal klik. Oh ini ada M, ini ada L. Coba kalau di retail, misi Mbak ada stok yang L nggak ya? Oh bentar Mas kita cari dulu. Jadi lambat geraknya. Benar. Belum lagi kalau dijutekin sama mbaknya gitu ya. Belum lagi mbaknya kalau lagi masalah sama pacar baru dibilang kita putus yuk. Terus nggak ada Mas. Nggak ada Mas padahal ada gitu ya. Human factor. Iya benar. Ini cuma joke ya, jangan ada yang tersinggung. Iya. Intinya memang berarti semua yang serba online ini jadinya nge-shape human behavior kita jadi berbeda gitu ya. Consumer behavior. Buktinya gini, tahun 2008 ketika iPhone baru muncul, semua pada protes nih. Iya. Handphone kok nggak ada keyboard? Iya nggak ada tombol apa-apa gitu. Iya. Masa layar semua? Sekarang kalau 12 tahun ke depan, kita di 2020 ya, ke atas, kita lihat semua handphone, ada nggak yang masih pakai keyboard? Jadi yang namanya manusia, awal-awal resistance to change pasti ada. Tapi begitu sudah adopsi, kita akan cari satu, ternyata ini gampang. Ya udah kita lanjutin. Nanti kalau ada teknologi baru, akan ada aja yang bilang itu jelek, nggak usah dipakai, bahaya. Tapi nanti setelah adopsi, proses adopsi itu 2-3 tahun. Semakin lama, manusia akan adopsi semakin cepat terhadap teknologi-teknologi baru. Dulu yang namanya jasa kurir, kita nunggunya berapa? 1 minggu. Bener. Sekarang telat 1 hari, marah-marah, telepon customer service. Ekspektasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan teknologi. Bener. Jadinya berarti COVID ini secara nggak langsung mempercepat kita untuk mengadopsi teknologi gitu ya. Karena justru marketplace, sorry to say, tapi karena COVID pada happy gitu loh. Usersnya semua berkembang double digit semua selama tahun 2020 sampai 2021. Iya. Bener. Ngomong-ngomong tentang bisnis ini lagi ya Kak Kartono, kan banyak nih teman-teman kita yang sudah menjalani bisnis, ataupun kalau kita lihat perusahaan-perusahaan di luar sana selama COVID ini kan ada yang berdampak ya karena COVID, berdampak negatif gitu. Kira-kira nih dari kacamata seorang business analyst, sampai titik mana sih sebuah perusahaan itu harus memutuskan untuk shut down the business gitu? Atau sampai titik mana mereka itu harus bertahan aja dulu gitu, jangan tutup dulu? Nah, sekarang pertanyaannya kita bisa balikin nih kepada para pelaku bisnis. Awalnya masuk bisnis karena pengen atau karena paksaan? Kalau masuknya karena paksaan, misalnya orang tua bilang kamu habis sekolah kerja bisnis aja deh, pasti nggak akan ada niat untuk melanjutkannya. Tapi kalau kita masuk bisnis seperti masuk ke dunia baking karena passion, walaupun sales turun, para bakers, apalagi bakers online, mereka akan bilang, mungkin marketnya berubah behaviornya. Makanya dulu yang namanya baking dari bolu zaman dulu, yang cuma meses dan krim, berubah menjadi fondant, ada yang karakter-karakter anak-anak suka, sampai ada yang taruh robot. Benar. Jadi menurut saya, kembali lagi evaluasi dulu diri sendiri.
di bisnis ini masuk karena passion atau karena paksaan. Apabila masuk karena paksaan, sedari dulu jangan menggunakan COVID untuk keluar. Itu namanya Excuses jadinya. excuses. Karena kenapa? Kita mengerjakan sesuatu dengan terpaksa. Bener. Bangun tidur aja udah mikir, ini lagi. Tapi kalau passion, belum tidur aja kita udah mikir, besok mau kerjain ini nih, mesti selesai jam segini. Setelah itu saya bisa belajar, improve diri saya. Maka jangan gunakan COVID sebagai excuse. Ada satu kalimat yang teman saya selalu pakai di dunia bisnis. Itu yang saya pelajari juga. Stand by your conviction or get carried out in a body bag. Jadi konviksi kita harus beneran kuat dalam dunia bisnis. Atau enggak, ketika konviksi kita lemah, kita menyerah, siap-siap dimasukin ke body bag. Iya. Luar biasa. Berarti intinya kalau memulai bisnis itu kita harus dari passion dulu, biar kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi seperti pandemi seperti ini, itu jadi challenges gitu ya, bukan malah seperti aduh musibah, aduh ini gimana ini gitu jadinya. Kita nggak bisa kontrol force major. Benar. Misalnya COVID, siapa yang tahu seseorang originated virus ini dari mana? Kita nggak pernah tahu. Apakah kita bisa bilang tahun 2009, oh tiba-tiba ada SARS. Tahun 2009 financial crisis. Yeah, financial crisis. Tahun 2000 itu SARS. Terus ada .com bubble crash. Terus tahun 2018 ada trade war. Emangnya kita sebagai businessman kita bisa prepare, oh besok mau trade war, kita stock up dulu. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya, itu sesuatu yang terjadi di luar perkiraan kita. Pertanyaan tentang seputar ekonomi kita nih, ada satu yang dari kemarin banyak yang nanya ke saya juga nih. Mahasiswa-mahasiswa ya, Miss, NFT itu gimana sih cara kerjanya? Nah, kemarin-kemarin kan Indonesia itu sempat dihebohkan ya dengan foto selfie yang dijual di NFT, dan itu untungnya sampai miliaran rupiah ya Kak Kartono ya. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Kartono, NFT dan Metaverse itu apakah akan berpotensi di ekonomi Indonesia tahun 2022? Is it a thing gitu? Kalau dari segi Metaverse dulu ya, karena Metaverse dan NFT itu memang sejalan. Cuman kalau dari Metaverse, yang paling penting kita harus beradaptasi. Karena apa itu Metaverse? Sekarang kita aja meeting nih dari satu kota ke kota lain. 10 tahun yang lalu kita masih pakai telepon, Skype. Setelah itu tahun 2020 kita pakai Zoom, pakai teknologi. Dengan adanya Metaverse, kita akan masuk ke dunia itu, kita akan mulai adaptasi, punya meeting, kita bisa lihat gerakannya, manusianya di dalam. Jadi istilahnya, lain kali mungkin pas saya lagi travel ke Europe, Nini bilang, Kak, kita podcast yuk. Saya bilang, lewat Metaverse saja. Waduh, luar biasa. Makanya ya. ada yang namanya headset virtual reality yang diluncurkan dari salah satu social media company. Di sana kita pakai VR headsetnya, kita bisa langsung merasakan dunia virtual itu. Itulah yang disebut Metaverse. Kalau dari NFT itu adalah digital property. Kenapa kita perlu tahu? Saya bukan suruh invest ya. Saya ya, ini bahaya. Iya, ini bahaya, ini agak sensitif ya. Kalau dari NFT digital property itu adalah untuk mencegah terjadinya banyaknya bajakan. Jadi setiap penjualan NFT dari siapapun, dari salah satu yang kemarin sempat heboh ataupun dari para digital creator, mereka akan dapat fee-nya dari setiap resale value di market gitu. Jadi kalau di Indonesia apakah itu akan berkembang nantinya kira-kira? Ya,
pastinya bakal berkembang karena misalkan ini ada suatu kreator, misalnya para kreator di Instagram. Kebanyakan kan orang cuma screenshot, repost. Jadi misalnya kalau ada spesial konten release misalnya, jadi dia bisa letak di NFT marketplace. Apabila barang ini atau digital art ini berpindah tangan, dia akan tetap dapat komisinya dari penjualannya. Karena misalkan nih, kita gambarannya seperti artwork Picasso, Mona Lisa. Seperti ini kalau di resale, creatornya nggak dapat fee kan? Bener ya. Bener. Jadi NFT itu konsepnya seperti itu. Berarti menguntungkan untuk para pencipta seni menghargai gitu ya. Hak cipta lah istilahnya. Oke. Ngomong-ngomong tentang bisnis dan ekonomi, ini Kak Kartono kan pernah menjadi mentor di salah satu workshop startup di Pekanbaru ya. Waktu itu kebetulan nih Sobat Pinkes, saya ketemu Kak Kartononya di sana. Dan juga Kak Kartono sekarang lagi S3 ya? Ya, sambil jalanin. Sambil jalan S3 tentang startup kalau nggak salah. Lebih ke arah startup, lebih ke arah manajemennya lah. Manajemen, oke. Yeah. Dan di kampus kita itu kebetulan ada program yang namanya PKL atau praktek kerja lapangan, dan itu kita ada bagi menjadi 2. Itu ada mahasiswa yang magang atau kerja, dan ada juga yang bisnis project, itu di mana mahasiswa itu harus menghasilkan ide-ide bisnis atau ide-ide startup seperti itu. Nah, mungkin boleh nih kita minta opini dari seorang ini seorang yang benar-benar terjun ke dunianya. Kalau menurut Kak Kartono sendiri, kira-kira mahasiswa yang mau bisnis project di tahun ini, itu bagusnya mereka memilih bisnis yang seperti apa? Nah, kalau pertanyaan bisnis ya, banyak nih. Ntar kalau saya jelasin, Pinkes sampai besok pun nggak selesai. Waduh. Tapi mahasiswa harus bertanya sendiri kepada pribadi masing-masing. Mereka memulai suatu bisnis, apa sih value yang akan mereka beri kepada society? Jadi misalkan ini nyebutin dikit ya, beberapa contoh teman yang udah lumayan berhasil. Oke, boleh. Kita ngambil dulu dari, karena teman-teman saya rata-rata para investor handal lah. Kalau saya mah gambler di dunia investasi. Oke. Kalau seperti contohnya investorsaham.id, passionnya itu sharing. Kebetulan dia sukanya pelajarin perusahaan dan lihat pasar modal. Maka muncullah ide dia bikin private blog, running Instagram page, terus sharing knowledge secara free. Jadi terus dengar free nih, para mahasiswa bisa bilang, berarti kerja bakti dong Pak. Enggak. Yang namanya sharing knowledge itu membuka wawasan kamu beserta koneksi kamu. Nah, kalau kita tanya, Pak, boleh tahu dong investorsaham.id siapa aja koneksinya? Ya nggak bisa dong, saya nggak boleh dong, ntar saya ditegur juga. Terus kalau contohnya satu lagi yang beneran legit, sudah verified di Instagram dan dia beneran running seperti suatu corporate, itu namanya Stockshark. Itu dia beneran research companies yang benaran untuk future value. Jadi seperti big data analysis, space travels, terus biotech. Ya, kalau dari saya pribadi harus cari passion dulu. Oke. Baru lebih gampang. Value-nya kita apa? Memang semua bisnis harus ngejar yang namanya uang, profitability. Tapi
Apa driver dari profitability ini? Apakah passion atau kembali lagi paksaan? Iya. Dan untuk memulai satu startup, jangan mikirin kita harus saya akan be the next Gojek, saya akan be the next Tokopedia. Fokus aja dulu dengan apa yang kita mau bangun. Jangan benchmark diri kita ketinggian, karena kalau sibuk lihat ke atas sambil jalan, itu selokan di depan nggak kelihatan. bener. Sering jatuh gitu. Jatuh deh, masuk ya ke selokan. Iya. Berarti kalau misalnya mahasiswa mau mencari ide, brainstorming idea bisnis itu, kira-kira tips-tipsnya apa sih, Kak Kartono? Lihat dulu permasalahan yang harus diselesaikan di sekitaran kita. Jadi misalkan seperti salah satu startup yang valuasinya sudah lumayan bagus, dia berencana mengedukasi, memberi kesempatan kepada warteg-warteg yang ada di Indonesia untuk menjadi lebih baik. Jadi diberikanlah SOP, diberikanlah ordering system, diberikanlah basic accountancy supaya mereka tahu stock flow, penjualannya berapa. Dan itu kan sangat simple. Warteg loh, nggak perlu kayak saya bakal jadi the next Amazon, saya bakal jadi the next Apple. Mulai saja dulu dari yang simple. Warteg. Gojek mulainya dari apa? Susah ngorder ojek. Bener. Tokopedia apa? Susah nyari item. Berarti kita harus mengidentifikasi problemnya dulu ya. Iya. Apa sih problem yang mau kita selesaikan di masyarakat gitu ya? Kebanyakan nih mahasiswa kan, baru sekolah nih. Saya baca Apple valuasi 3 triliun. Gede ya. Tapi Apple mulainya dari apa? Bikin komputer. Karena kenapa? Ingin sharing informasi lebih gampang. Amazon mulainya dari apa? Bukan online place, jualan buku. Tapi pas itu tahun 97 orang pada bilang, jualan buku aja bisa survive. Buktinya? Buktinya sekarang gimana ya? Mulai dari yang simple. Jangan lihat kejauhan, lihat yang paling dekat dulu. Intinya mulai aja dulu. Iya. Itu tagline ya. Enggak, jangan. Saya nggak nyebut apa-apa tadi ya. Oke, kalau dari sisi entrepreneurnya sendiri sih, ini nih, kalau menurut Kak Kartono, seorang entrepreneur yang baik itu seharusnya mereka punya personality yang seperti apa? Atau apa sih yang harus mereka ada? Kalau saya pribadi ya, karena beberapa teman memang sudah sukses di dunia bisnis, mereka selalu ajarin hal yang sama. Dalam running suatu bisnis, yang paling penting kamu punya mindset. Rules of 10 people. Oke. 3 orang akan suka apapun yang kamu lakukan. 3 orang lagi akan benci apapun yang kamu lakukan walaupun sesukses apapun. 4 orang nonton doang. Jadi, kita kan udah nih. Belum kita udah 30% sukses. Karena 3 orang selalu support. 4 orang lagi yang perlu kita yakinkan bahwa bisnis kita bagus. Kita nggak perlu fokus sama orang yang benci. Karena kenapa? Apapun yang kita lakukan, dia bakal bilang salah. Nih misalnya nih, dunia investasi. Saya salah satu suka kepada senior investor seperti Pak Loh Keng Hong. Tahun 97 dia berani invest di United Tractor. Iya. Gede loh. Tapi orang-orang bakal bilang, gila ini orang. Nggak bakal sukses. Bangkrut kamu. Buktinya apa? Karena kenapa? Yang paling yakin sama Pak Loh Keng Hong pas itu bukan orang-orang yang di luaran bilang kamu bakal gagal. Yang paling yakin siapa? Istrinya sendiri, anaknya, ataupun orang-orang sekitarannya. Benar kan? Jadi rules of 10 people, 3 will love you, 3 will hate you, 4 will be the bystanders. You just need to convince these 4 people. Oke, yang penting yang 3 lagi kita abaikan aja gitu ya. Iya, ngapain capek-capek bilangin saya harus happy-in si A, saya harus happy-in si B, saya harus happy-in si C. Kalau happy-in orang terus, sendiri happy-nya kapan?
Oke, berarti seorang entrepreneur harus ingat nih the rules of these 10 people sih ya, gitu 10 people. Ini saya diajarin loh, bukan saya dari sendiri loh. Dari teman saya beneran udah ya the co-founder of Stock Shark yang ngajarin saya rules of 10 people. Makanya saya pribadi lebih berani melangkah karena saya sudah beneran teman-teman saya memang sudah sukses di dunia sendiri. Kemudian kalau misalnya kita lihat nih dari segi seorang investor ya, ataupun dari seorang business analyst, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan di luar sana, gimana sih kita bisa memutuskan bahwa perusahaan ini potensial untuk kita invest? Kenapa seorang investor mau investasi di satu perusahaan gitu? Apa yang mereka lihat? Nah, investasi dengan spekulasi beda ya. Iya. Kalau spekulasi orang bilang ini bagus, ya kita invest. Jadi misalnya orang bakal bilang NFT ini bakal to the moon. Terus kita invest tanpa research, itu namanya spekulasi. Iya. Kalau investasi, kita mulai dari yang simple, jangan sampai ke cryptocurrency dulu. Kita investasi di perusahaan, apa yang perlu kita lihat? Satu, net profit marginnya berapa? Oke. Gross profitnya berapa? Produknya seperti apa? Sama nih, kayak running, walaupun seperti warung kecil-kecilan. Kita selalu bilang, cuma bisnis kecil. Nggak mungkin dong bisa big money. Padahal yang sukses-sukses, company-nya gede-gede. Dari warung kita belajar, 500 rupiah modal dijual menjadi 750 rupiah, itu profitnya grossnya 50%. Iya. Salah satu air botol mineral ini misalkan, ini mungkin di korporasi jualnya berapa? Mungkin 500. Kita bawa ke warung karena saking gampangnya para konsumen. Ini 2.000 ya mas, profit marginnya berapa? Lebih dari 100%. Makanya kadang saya selalu bilang sama teman-teman ya, apalagi yang masih mahasiswa ya, semua pada mimpinya kejauhan gitu. Jatuh ntar mas, jatuh ntar mbak. Sakit. Iya sakit. Mendingan kita fokusnya sama hal-hal kecil. Dari warung, jangan anggap remeh. Marginnya lebih gede dari yang kerja kantoran. Serius. Makanya selalu lihat net profit margin, gross profit margin, produk yang dijual apa. Kalau yang namanya, apalagi yang baru terjun ke bursa saham, jangan pikirin saya invest di sini, besoknya saya kaya, pasti bakal jatuh miskin. Lebih ke arah saya meresikokan uang jumlah demikian. Apa yang saya beli? Saya harus tahu. Sebelum berinvestasi apapun, para investor akan pelajari dulu seberapa sehat perusahaan ini, seberapa worth perusahaan ini dibeli di harga misalnya satu lembar 100 rupiah, 200 rupiah. Kenapa para bank besar dihargai sekian? Kenapa ada bank yang dihargai murah misalkan di bursa saham? Maka untuk belajar bisnis, kita sudah ada platform. Pasar modal. Di sana semua perusahaan besar yang benaran sudah sukses, yang sudah dites oleh waktu, yang sudah melalui krisis moneter, krisis financial, housing bubble, .com crash, COVID crisis. Di sana mereka kan tiap quarter akan publish dia punya laporan keuangan. Iya. Dari sana kita belajar. Di sanalah kita bilang, oh suatu bisnis yang bagus harus dijalankan seperti ini. Jangan berpikiran bahwa bisnis harus selalu untung. Ada kalanya kita harus ngalah. Misalkan force majeure-nya apa? Trader sembako. Kemarin harga lagi nanjak misalnya. Teman-teman trader bakal bilang, oh saya stok minyak, ini bisa jual harga tinggi, saya pasti profit. Tapi mereka lupa,
ada pemerintah yang bisa turunkan subsidi. Benar kan? Iya, benar. Makanya semua mindset itu ada bagusnya diubah. Mulai dari berpikir resiko dulu. Gimana kita bisa limit resiko kita sebelum kita lihat gain-nya. Oke. Ini kan kalau misalnya kita ngomongin investasi di perusahaan existing companies gitu ya, di perusahaan yang sudah ada. Kalau misalnya nih teman-teman Sobat Pinkes yang mahasiswa Pelita Indonesia, itu kan ada yang kemarin ikut lomba untuk startup gitu. Nah, itu kan suatu ide baru gitu, bisnis yang baru. Nah, gimana seorang investor yang mau invest di sebuah new business kan belum dijalankan, apa gitu yang mereka lihat? Potensinya kah atau gimana? Mereka akan lihat value-nya dulu. Jadi misalkan belakangan kan lagi sibuk green economy. Iya. Green economy artinya apa? Berarti sebagai investor mereka akan invest di suatu bisnis yang mana setelah berkembang akan kontribusi kembali kepada lingkungan hidup. Ya, kalau memang ada ide di sana bagus. Tapi kalau memang terbatas, yang namanya manusia pasti ada keterbatasan. Kita mau bisnis keren tapi nggak sanggup dari segi diri sendiri maupun finansial. Mulai dari yang simple-simple dulu. Bukti nggak, ini simpelnya gini loh. Kalau untuk memulai satu bisnis, bahkan mungkin Stephanie sendiri akan bingung, kenapa bisa? Meme pernah dengar kan? Meme dari Instagram? Itu bisa dimulai dari bisnis loh. Oke. Kenapa? Simpelnya, satu individu hobinya wasting time di Instagram. Misalnya. Iya. Tapi dia ada bakat bikin meme. Terus orang-orang suka, like-nya banyak. Bisa endorse doh. It's a business gitu ya. It is a business. Bisa bikin merchandise dong. Yang penting kenapa? Kita lihat dulu audiensnya. Jangan fokus. Nanti saya running bisnis ini, investor akan tertarik. Ribet. Mikir dulu audiensnya siapa. Bisnisnya seperti apa. Berapa banyak meme page di Instagram yang kamu mungkin teman-teman ada follow ya. Seperti dagelan. Iya. Kalau saya Wall Street Memes pasti follow. Dan itu adalah suatu market. Jadi market tidak akan mengecewakan kamu kalau kamu bisa cari audiens kamu sendiri. Seperti yang tadi Stephanie bilang, Gozali, NFT. Iya. Ya mungkin ada aja orang yang hobi kumpulin selfie. Itu market kok. Oke. Iya kan? Kalau selfie kita laku nggak kok kira-kira? Wah, kalau saya udah coba saya nggak laku. Oh gitu ya? Tahu kalau Stephanie. Udah dicoba rupanya ya? Iya. Kalau saya mah semua saya coba dulu. Bikin dulu, mikir kemudian. Kayak istilahnya kalau di dunia investasi nih. Beli dulu, analisa kemudian. Waduh. Jangan diikutin ya, itu sesat itu. Ajaran saya, fundamentalis sesat itu. Iya, ini agak sesat. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Kak Kartono ya. Mahasiswa kita ini di Pelita Indonesia itu kalau mau memulai bisnis, mereka itu kan berarti mulai dari awal sekali. Mereka koneksinya itu masih belum banyak dan modalnya itu masih minim. Kira-kira ada nggak tips atau saran untuk mereka untuk memulai bisnisnya itu bagaimana gitu? Nah, saya ngambil contohnya kembali teman saya yang beneran sudah lumayan mulai meniti suksesnya lah ya. Seperti investorsaham.id. Awalnya dia cuma hobi mempelajari suatu perusahaan di bursa saham kita, Indonesian Stock Exchange. Jadi dia mulai menulis tuh, apa sih perusahaan yang kategorinya hidden gems. Jadi istilahnya orang-orang belum ketemu value dari perusahaan ini. Terus ada yang namanya asset play. Dari menulis ini, investor saham ID kan
orang pasti ada nih orang-orang yang audiensnya kembali, yang tertarik terhadap penulis ini. Mereka akan cari tahu kan. Nah, ketika kita mengerjakan sesuatu dengan passion, orang yang berpassion sama akan kontak kan. Iya. Benar. Jadi kalau mahasiswa berpikir saya mulai bisnis, koneksi saya kecil, dana yang bisa diinvestasikan saya kecil, aduh gimana ya? Mulai aja dulu. Kita ada smartphone, ya. Pada hobi toh scrolling TikTok, Reels, Facebook, video. Ini YouTube kah sekalipun. Banyak content creator di YouTube misalnya mulai dari hobi. Misalnya nih, kalau ada yang ponakannya kecil-kecil, pasti nontonnya Miao Au. Bener ya? Iya. Miao Au hobinya apa? Dia bukan mikirin saya main game demi orang. Dia hobinya apa? Passionnya apa? Main game. Kebetulan sekalian daripada habisin waktu cuma sekedar main game, create content. Letaklah di YouTube, benar. Instagram, Facebook. Jadi nih, contohnya, misalnya ada mahasiswanya, hobinya TikTok. Banyak nari-nari. Wah, banyak nih. Saya nggak nyinggung ya. Ini passion masing-masing. Yang namanya hobi TikTok, mungkin kamu fokus di create content. Jangan fokus di mana follower saya masih belum nambah, kata Kak Kartono kemarin asal saya follow passion bakal boost jadi terkenal, akan banyak endorse. Yang namanya sukses perlu proses. Bukan seperti overnight sukses. Ada beberapa artis overnight sukses, tapi mereka nggak bisa maintain. Iya, bener sih. Jadi yang paling penting proses pembelajarannya. Kenapa saya selalu bilang, saya sebut big tech companies seperti Facebook, seperti Meta. Sekarang kita bisa gunakan TikToknya, Instagramnya untuk menjadikan passion kita sebagai bisnis, side business ya. Karena kenapa? Kerja kita tetap perlu, side business kita perlu. Lebih bagus punya 2 income daripada 1 income. Karena ketika misalnya besoknya bos bilang, kamu kebanyakan main TikTok, saya pecat. Pak, sorry Pak, follower saya 1 million. Beda ceritanya. Gitu. Mulai aja dulu. Jangan pikir yang ribet-ribet. Cari passion. Cari audience. Money akan flowing sendirinya. Koneksi akan datang sendirinya. Oke, luar biasa. Jadi intinya ya Sobat Pinkes ya, kalau kita mau memulai bisnis itu yang penting kita harus follow the passion dulu. Kita harus tahu passion kita apa, dan yang penting mulai aja dulu. Balik lagi, mulai aja dulu. Nanti semua akan datang dengan sendirinya. Nah, kalau saya sendiri ya, passion saya, lihat istilah kerennya kalau di zaman sekarang, posting. Itu saya demen. Walaupun saya kerjaannya serius nih, kalau lagi meeting business development, representasi company Jerman, alter ego saya apa? Posting. Apalagi soal dunia investasi, kan banyak tuh yang nyangkut di atas, ntar videonya jatuh-jatuhan. Ya passion saya seperti itu, tapi saya ada harus cari balance-nya. Jangan yang namanya kerja kita harus serius segala macam. Ya memang benar kerja harus serius. Nih ntar salah dengar nih kalau dengarnya setengah-setengah. Kerja harus serius, tapi cari passion kalau memang mau mulai bisnis. Harus ada balance-nya gitu ya. Jadinya kamu nggak stres, nggak harus habis bangun pagi. Kerja lagi. Ini lagi. Ini lagi. Si botak lagi. Bos saya nggak botak. Oke.
Oke, Kak Kartono, ini saja sepertinya Pincast kita untuk kali ini. Terima kasih sekali Kak Kartono sudah mau hadir di Pincast kita yang pertama ya di tahun 2022. Semoga semuanya yang sudah kita bicarakan tadi itu bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih juga kesempatannya sama Stefani udah diundang. Ya, harapan saya sih kalau yang dengerin podcast dari Pelita, walaupun mau dari mahasiswa, mau dari sisi pengusaha ataupun yang baru mulai berusaha, fokus dulu value creation-nya apa ketika kita memulai sesuatu. Kalau kita tidak tahu value yang kita mau deliver untuk audiens kita, kita bingung. Nanti ke depannya kita mau seperti apa? Fokus pada diri sendiri dulu. Kita sukanya apa? Benar-benar. Intinya kita lihat dulu dari diri kita seperti apa, baru kita bisa melihat keluar gitu ya. Contohnya gampang. Misalnya Stefani suka makan makanan pedas, tapi jualannya yang manis, gimana gitu loh? Nggak nyambung ya, nggak sinkron gitu ya. Simple kan? Jadi mahasiswi, dunia ini memang kejam. Tapi semua berawal dari mimpi, tinggalkanlah gengsi, kelak kau kan senang hingga kau mati. Luar biasa. Oke, terima kasih Kak Kartono. Oke, makasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.